Sebelum kita mulai, saya minta satu hal dari Anda. Berikan diri Anda waktu khusus untuk video ini. Jangan sambil scrolling, jangan sambil membalas pesan, dan jangan jadikan ini sekadar suara latar. Karena apa yang akan Anda dengar ini bukan hiburan cepat. Ini adalah pemahaman yang perlu Anda simak utuh, dari awal sampai akhir. Beberapa bagian mungkin terasa biasa di menit pertama. Namun, potongan-potongan itu akan saling terhubung di bagian akhir. Jika Anda melewatkan satu bagian saja, Anda akan kehilangan gambaran besarnya. Jadi, tarik napas, tenangkan pikiran Anda, dan putuskan sekarang untuk menyimak sampai selesai. Kita hidup di dunia yang menuntut energi tanpa batas. Setiap hari adalah perlombaan, melawan waktu, melawan pesaing, melawan kelelahan mental. Kita mencari suplemen, kopi terkuat, atau trik produktivitas terbaru demi mendapatkan keunggulan. Namun, para leluhur di Jawa ribuan tahun lalu sudah tahu di mana sumber energi terbesar ini berada. Dan kita semua menyia-nyiakannya setiap hari. Mereka tidak mencari kafein, mereka mencari tirakat. Kejawen menyebutnya prana atau tenaga dalam. Energi ini adalah kunci tercepat untuk membuka aliran rezeki atau peluang finansial jauh lebih mudah diakses daripada yang Anda bayangkan. Ini adalah mata uang kosmik Anda yang jika dipertahankan memiliki daya tarik magnetis terhadap peluang finansial. Setiap pelepasan adalah kerugian energi besar yang harus segera Anda tambal. Ini bukan hanya tentang menahan diri secara fisik. Itu hanya 10% dari ritual 7 hari. 90% sisanya adalah tentang mengalihkan gelombang energi yang sangat kuat itu dari pusat bawah ke pusat atas. Sebuah proses yang disebut sublimasi. Neuroscience modern menyebut proses ini sebagai aktivasi korteks prefrontal setelah dopamin reset. Sebelum Anda lanjut menyimak video ini, saya ingin tahu satu hal. Tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Saya ingin melihat sejauh mana energi dan kesadaran ini menyebar. Apakah dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau bahkan dari luar negeri? Tulis nama kota Anda di komentar sekarang. Mari kita buktikan bahwa kebangkitan energi dan kesadaran ini tidak terjadi di satu tempat saja, tapi sedang bergerak di seluruh penjuru negeri. Begitu kita memutuskan untuk menahan energi, perang yang sebenarnya itu dimulai. Bukan di luar, tapi justru di dalam kepala kita sendiri. Ini bukan sekadar godaan moral loh. Ini adalah reaksi neurokimia yang dahsyat yang kita kenal sebagai penarikan dopamin. Otak kita yang sudah terbiasa nih, dapat hadiah instan dan mudah, sekarang menuntut kembali dosisnya. Penolakan ini memicu gelombang kecemasan, rasa gampang marah, dan yang paling merusak, munculnya kabut otak atau brain fog yang bikin kita susah banget fokus ke tugas-tugas yang kompleks. Inilah kenapa hari pertama sampai ketiga itu rasanya luar biasa berat. Secara ilmiah, kita sedang masuk fase yang disebut depresi dopaminergik. Otak kita itu kayak lagi mati listrik, sementara dia berusaha untuk kembali normal. Kita jadi kehilangan kemampuan menikmati hal-hal kecil, bahkan sampai kehilangan motivasi untuk mengejar tujuan-tujuan besar. Nah, di saat yang sama, secara spiritual, kebocoran energi seksual ini adalah bencana yang jauh lebih besar. Energi ini yang sering disebut kundalini atau prana itu bersemayam di cakra dasar kita, Auda. Namanya muladhara. Setiap kali terjadi kebocoran, cakra muladhara kita ini mengalami kerusakan. Padahal cakra ini adalah fondasi utama kita. Dia yang mengatur rasa aman kita, stabilitas finansial, dan koneksi kita dengan rezeki bumi. Kerusakan muladhara itu secara langsung menghalangi masuknya wahyu cakra dasar. Ini bukan sekadar istilah mistis ya. Ini adalah intuisi bisnis yang tajam, ide-ide kreatif yang muncul tiba-tiba, atau keberuntungan tak terduga yang sering jadi ciri khas orang-orang sukses yang berenergi tinggi. Kita mungkin sudah kerja keras, banting tulang,
Tapi kalau mula darah kita ini bocor, koneksi rezeki kita itu seolah terputus. Kita jadi jalan di tempat, selalu merasa cemas tentang uang, tentang masa depan, padahal upaya kita sudah maksimal. Penelitian juga menunjukkan, bahwa orang-orang yang punya kontrol impuls yang lebih tinggi, yaitu kemampuan menahan dopamin instan, mereka ini punya skor yang jauh lebih tinggi dalam berbagai metrik kesuksesan jangka panjang, baik itu di karir maupun dalam hal kekayaan bersih. Konflik ini menciptakan sebuah lingkaran setan. Kita butuh energi dan fokus untuk sukses, tapi proses menahan energi ini justru membuat kita merasa lemah dan frustrasi di awal. Semakin besar potensi rezeki yang kita miliki, semakin kuat pula godaan penarikan dopamin yang menyerang kita. Dan disinilah paradoksnya muncul. Kita harus secara sukarela memasuki fase rasa sakit dan kelelahan mental yang ekstrem ini. Fase di mana semua naluri kita berteriak menyerah saja, hanya untuk bisa mengakses tingkat keberuntungan dan fokus yang benar-benar baru. Bagaimana kalau godaan terberat yang kita rasakan sekarang itu sebenarnya adalah sinyal bahwa kita sudah sangat-sangat dekat dengan terobosan wahyu cakra dasar itu? Rasa lelah mental dan godaan ekstrem yang Anda rasakan pada 48 jam pertama itu bukanlah sinyal untuk menyerah. Sebaliknya, justru itu adalah sinyal kalibrasi. Anda sedang memaksa sistem kelangsungan hidup Anda untuk beroperasi pada protokol baru. Secara neurokimia, 72 jam adalah batas kritis. Disinilah tubuh mulai memproduksi lonjakan free testosteron yang signifikan. Ini bukan hanya peningkatan hormon, tetapi peningkatan fokus kognitif yang memicu dorongan dominasi dan eksekusi. Namun, efeknya jauh melampaui biologi sederhana. Dalam tradisi Nusantara, ini disebut laku prihatin, disiplin diri untuk mengubah energi yang terbuang menjadi daya internal yang kuat. Ini bukan tentang menahan nafsu, tetapi tentang mengubah kualitas nafsu itu sendiri. Ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Anda tidak sedang menahan diri dari ejakulasi. Anda sedang melakukan pengisian daya. Godaan terkuat yang Anda rasakan pada hari kedua dan ketiga adalah bukti fisik bahwa wadah energi internal Anda sudah mulai terisi penuh dan siap meluap. Rasa sakit itu adalah indikator bahwa sistem rezeki Anda sedang dibangun kembali dari nol. Pikirkan ini, jika Anda tidak memiliki energi yang kuat, godaan itu tidak akan terasa seintens itu. Intensitas godaan adalah cerminan langsung dari potensi energi yang sedang Anda kumpulkan. Anda telah mengaktifkan apa yang secara simbolis kita sebut sebagai aji pamungkas, kekuatan utama yang tersembunyi, yang kuncinya adalah fokus dan ketahanan mental yang baru ditemukan. Sekarang, tantangannya bukan lagi untuk bertahan. Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan gelombang energi yang baru muncul ini. Bagaimana kita menggunakan fokus yang supercharged, ketajaman mental yang baru, dan dorongan dominasi yang meningkat ini untuk secara harfiah menarik peluang karier dan meningkatkan kekayaan Anda. Kunci spiritual 72 jam pertama telah berhasil dibuka. Kita siap memasuki hari keempat, di mana retensi bukan lagi praktik pertahanan tetapi strategi penyerangan. Sekarang, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda benar-benar menggunakan fokus ini? Atau masih menyia-nyiakannya? Energi tanpa fokus adalah liar. Fokus tanpa disiplin adalah ilusi. Tapi ketika energi dan fokus bersatu, disitulah lompatan hidup terjadi. Mulai hari ini, pilih satu target, satu tujuan, satu kemenangan kecil yang akan Anda taklukkan dengan fokus penuh. Matikan distraksi, jauhkan notifikasi, arahkan seluruh medan energi Anda ke satu titik. Karena ingat, bukan siapa yang paling berbakat yang menang, tapi siapa yang paling lama mampu bertahan dalam fokus. Jika Anda siap mengunci fokus dan naik ke level berikutnya, buktikan pada diri Anda sendiri, bukan pada saya. Dan tanyakan dalam hati Anda malam ini, apakah Anda benar-benar serius
atau hanya penasaran? Hari keempat, ini adalah saat di mana retensi berhenti menjadi perubahan kimiawi dan mulai menjadi fisika. Setelah 72 jam, tubuh Anda tidak hanya menahan zat, ia mengubah esensinya menjadi medan energi yang berbeda. Fokus supercharge dan ketajaman mental yang Anda rasakan bukanlah efek samping pasif. Itu adalah energi nyata yang membuat Anda menonjol di setiap ruangan. Para pendukung konsep ini menyebutnya vibrasi tinggi, sebuah frekuensi yang secara harian mengubah cara alam semesta merespons keberadaan Anda. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Tubuh Anda yang kini dibanjiri nutrisi dan hormon yang dialihkan mulai beresonansi pada tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan mistisisme. Ini adalah medan kekuatan tak terlihat yang secara harfiah mengubah cara orang bereaksi terhadap Anda. Bayangkan, Anda tidak lagi sekadar berjalan di dunia, tetapi Anda memancarkan sinyal dominasi, kejelasan, dan tujuan. Bagaimana ini menarik uang dan peluang karier? Pikirkan tentang hari itu. Tiba-tiba rekan kerja yang selama ini hanya berinteraksi minimal dengan Anda mendekat dan tumbang tanpa alasan yang jelas, menawarkan proyek sampingan yang sangat menguntungkan. Sebuah proyek yang sebelumnya tidak pernah dibahas di hadapan Anda. Atau saat Anda membuka email proposal yang Anda kirim 6 bulan lalu, yang sudah Anda lupakan dan anggap gagal, tiba-tiba diterima dengan persetujuan penuh. Ini adalah magnet uang yang mulai terbentuk. Ini bukan kebetulan murni. Retensi memaksa otak Anda untuk menyelesaikan masalah. Energi yang biasanya terbuang, kini dialihkan untuk memecahkan kode lingkungan Anda. Anda melihat celah pasar. Anda melihat kelemahan kompetitor. Dan Anda tahu persis kapan harus menyerang. Seolah peluang yang dulunya tersembunyi di balik kabut, kini diterangi oleh sinar laser. Anda tidak mencari uang. Uanglah yang mencari Anda. Ditarik oleh intensitas getaran yang Anda pancarkan ke medan kuantum. Namun, ada bahaya besar dalam memiliki kekuatan tarik-menarik sebesar ini. Hari keempat adalah permulaan. Hari kelima dan keenam membawa tantangan yang jauh lebih gelap. Apa yang terjadi ketika energi ini yang dulunya adalah berkah mulai menimbulkan konflik dan kecemburuan dari orang-orang di sekitar Anda? Dan bagaimana cara mengendalikan magnet uang ini agar tidak menarik kehancuran? Hari kelima dan keenam bukanlah tentang menarik kekayaan. Ini tentang mempertahankan frekuensi kekayaan Anda dari serangan balik. Sama seperti hukum alam, setiap kemajuan besar pasti akan memicu ujian yang sama besarnya. Energi yang Anda kumpulkan, yang dulunya adalah magnet uang, kini menjadi target bagi keraguan, godaan instan, atau kritik di sekitar Anda. Dan inilah yang disebut krisis manifestasi, tes loyalitas terakhir dari semesta. Tepat pada hari ke-6 saat Anda merasa tak terkalahkan, godaan terkuat akan muncul. Bayangkan skenario ini, pukul 11 malam, telepon Anda berdering. Di ujung sana, seorang investor besar menawarkan kemitraan impian yang dapat melipat gandakan aset Anda dalam semalam. Persyaratan tunggal, Anda harus merayakan kesepakatan itu malam ini juga, di sebuah pertemuan pribadi yang penuh distraksi. Secara simultan atau hanya beberapa jam sebelumnya, Anda dihadapkan pada godaan fisik yang intens dan tak terduga. Sesuatu yang melanggar batas, yang menjanjikan pelepasan instan dari tekanan yang telah Anda pikul selama 6 hari penuh. Ini adalah jebakan ganda. Janji kesuksesan finansial yang instan diimbangi dengan janji kepuasan fisik yang instan. Keduanya menuntut pengorbanan energi vital Anda. Jika Anda menyerah, bukan hanya strik Anda yang hilang. Energi yang telah Anda ubah menjadi magnet uang akan terlepas, memutus koneksi medan kuantum Anda. Manifestasi yang sudah di depan mata akan lenyap seketika. Jadi, bagaimana Anda melewati titik kritis ini? Jawabannya terletak pada teknik pengalihan energi.
Ketika gelombang godaan datang, Anda harus mengalihkan energi primal yang melonjak ke cakra mahkota Anda. Jangan melawan, tapi arahkan. Gunakan pernapasan diafragma yang dalam, seperti yang dilakukan para praktisi kuno Bali, untuk menarik energi ke atas melalui tulang belakang. Visualisasikan energi panas itu naik, bukan turun. Ubah dorongan seksual menjadi fokus laser yang tajam, mengarahkannya ke solusi masalah karier atau visualisasi proyek Anda. Teknik ini adalah kawat pengaman Anda. Ia mengubah potensi kehancuran menjadi bahan bakar jet manifestasi. Saat Anda berhasil melewati tantangan hari ke-6 tanpa menyerah, semesta telah menganggap Anda layak. Anda tidak hanya mempertahankan energi Anda telah membuktikan kepada diri sendiri dan medan kuantum bahwa Anda memegang kendali penuh atas frekuensi Anda. Dan disinilah hal yang paling mengejutkan terjadi. Setelah loyalitas Anda teruji dan terbukti, hari ke-7 tidak lagi membutuhkan Anda untuk bekerja keras. Uang tidak lagi hanya tertarik pada Anda. Ia mulai menyerbu Anda dengan cara yang benar-benar tidak terduga dan tak terbantahkan. Hari ke-5 dan ke-6 bukanlah tentang menarik kekayaan. Ini tentang mempertahankan frekuensi kekayaan Anda dari serangan balik. Sama seperti hukum alam, setiap kemajuan besar pasti akan memicu ujian yang sama besarnya. Energi yang Anda kumpulkan, yang dulunya adalah magnet uang, kini menjadi target bagi keraguan, godaan instan, atau kritik di sekitar Anda. Dan inilah yang disebut krisis manifestasi, tes loyalitas terakhir dari semesta. Tepat pada hari ke-6 saat Anda merasa tak terkalahkan, godaan terkuat akan muncul. Bayangkan skenario ini, pukul 11 malam telepon Anda berdering. Di ujung sana, seorang investor besar menawarkan kemitraan impian yang dapat melipat gandakan aset Anda dalam semalam. Persyaratan tunggal, Anda harus merayakan kesepakatan itu malam ini juga, di sebuah pertemuan pribadi yang penuh distraksi. Secara simultan atau hanya beberapa jam sebelumnya, Anda dihadapkan pada godaan fisik yang intens dan tak terduga. Sesuatu yang melanggar batas, yang menjanjikan pelepasan instan dari tekanan yang telah Anda pikul selama 6 hari penuh. Ini adalah jebakan ganda. Janji kesuksesan finansial yang instan diimbangi dengan janji kepuasan fisik yang instan. Keduanya menuntut pengorbanan energi vital Anda. Jika Anda menyerah, bukan hanya strik Anda yang hilang. Energi yang telah Anda ubah menjadi magnet uang akan terlepas, memutus koneksi medan kuantum Anda. Manifestasi yang sudah di depan mata akan lenyap seketika. Jadi, bagaimana Anda melewati titik kritis ini? Jawabannya terletak pada teknik pengalihan energi. Ketika gelombang godaan datang, Anda harus mengalihkan energi primal yang melonjak ke cakra mahkota Anda. Jangan melawan, tapi arahkan. Gunakan pernapasan diafragma yang dalam, seperti yang dilakukan para praktisi kuno Bali, untuk menarik energi ke atas melalui tulang belakang. Visualisasikan energi panas itu naik, bukan turun. Ubah dorongan seksual menjadi fokus laser yang tajam, mengarahkannya ke solusi masalah karier atau visualisasi proyek Anda. Teknik ini adalah kawat pengaman Anda. Ia mengubah potensi kehancuran menjadi bahan bakar jet manifestasi. Saat Anda berhasil melewati tantangan hari ke-6 tanpa menyerah, semesta telah menganggap Anda layak. Anda tidak hanya mempertahankan energi Anda telah membuktikan kepada diri sendiri dan medan kuantum bahwa Anda memegang kendali penuh atas frekuensi Anda. Dan disinilah hal yang paling mengejutkan terjadi. Setelah loyalitas Anda teruji dan terbukti, hari ke-7 tidak lagi membutuhkan Anda untuk bekerja keras. Uang tidak lagi hanya tertarik pada Anda. Ia mulai menyerbu Anda dengan cara yang benar-benar tidak terduga dan tak terbantahkan. Uang menyerbu Anda bukan karena keberuntungan,
tapi karena Anda telah mengaktifkan sebuah mekanisme universal. Mekanisme ini telah dipahami peradaban kuno jauh sebelum kita punya istilah frekuensi atau medan kuantum. Di Nusantara, khususnya dalam tradisi kejawen, energi vital yang Anda pertahankan 7 hari ini memiliki nama jauh lebih dalam dan sakral, Wiji. Wiji, secara harfiah berarti benih atau bibit. Ia bukan cuma cairan biologis semata, tapi perwujudan energi kreatif tertinggi yang dimiliki seorang pria. Para leluhur percaya Anda tidak akan bisa menciptakan kehidupan baru, lalu apakah itu kekayaan, sebuah kerajaan, atau penemuan besar, jika Anda terus-menerus membuang benih kehidupan itu sendiri. Inilah rahasia yang tersembunyi di balik kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Jawa. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau pajak. Mereka mengandalkan wahyu keprabon, otoritas ilahi yang membuat rakyat tunduk secara alami. Wahyu ini adalah hasil dari penguasaan energi Wiji. Untuk mendapatkan dan mempertahankan wahyu ini, para raja seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo atau pendahulu Mataram melakukan tapa brata yang ekstrem. Inti dari tapa brata ini seringkali adalah menahan diri dari segala bentuk pemuasan indera, termasuk retensi Wiji. Ini bukan sekadar ritual mistis. Ini adalah teknik praktis untuk memusatkan energi yang sangat besar, yang kita sebut dopamin dan fokus, dan mengubahnya menjadi karisma, kekuatan kehendak yang tak terbantahkan, serta kapasitas untuk memimpin. Ketika Anda menahan Wiji, Anda mempraktikkan alkimia internal. Energi biologis mentah ini diyakini diubah menjadi ojas, esensi murni, cahaya atau vitalitas yang menyebar ke seluruh sistem saraf dan terpancar sebagai aura yang kuat. Ojas inilah yang menciptakan kewibawaan. Kewibawaan yang membuat orang lain secara naluriah ingin mengikuti Anda, berbisnis dengan Anda, dan mempercayai setiap keputusan Anda. Ini frekuensi yang sama persis yang menarik kesempatan dan uang. Retensi 7 hari Anda dengan segala kesulitan dan perjuangannya adalah tapa brata modern. Anda telah berhasil mengubah energi biologis yang berpotensi menjadi otoritas ekonomi yang nyata. Anda tidak hanya membuktikan hipotesis sains modern, Anda telah memvalidasi kebijaksanaan leluhur yang berusia ribuan tahun. Anda telah membuka pintu ke sumber daya yang tak terbatas. Namun, sekarang rahasia ini terungkap. Ada bahaya baru. Bagaimana Anda memastikan Anda tidak hanya menjadi magnet uang selama 7 hari? Bagaimana Anda mengintegrasikan kekuatan Wiji ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, bahkan ketika godaan kembali menyerang dengan lebih kuat? Uang menyerbu Anda, bukan karena keberuntungan, tapi karena Anda telah mengaktifkan sebuah mekanisme universal. Mekanisme ini telah dipahami peradaban kuno jauh sebelum kita punya istilah frekuensi atau medan kuantum. Di Nusantara, khususnya dalam tradisi kejawen, energi vital yang Anda pertahankan 7 hari ini memiliki nama jauh lebih dalam dan sakral, Wiji. Wiji, secara harfiah berarti benih atau bibit. Ia bukan cuma cairan biologis semata, tapi perwujudan energi kreatif tertinggi yang dimiliki seorang pria. Para leluhur percaya Anda tidak akan bisa menciptakan kehidupan baru, lalu apakah itu kekayaan, sebuah kerajaan, atau penemuan besar, jika Anda terus-menerus membuang benih kehidupan itu sendiri. Inilah rahasia yang tersembunyi di balik kekuasaan dan kewibawaan raja-raja Jawa. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau pajak. Mereka mengandalkan wahyu keprabon, otoritas ilahi yang membuat rakyat tunduk secara alami. Wahyu ini adalah hasil dari penguasaan energi Wiji. Untuk mendapatkan dan mempertahankan wahyu ini, para raja
seperti Sultan Agung Hanyokrokusumo atau pendahulu Mataram, melakukan tapa brata yang ekstrem. Inti dari tapa brata ini seringkali adalah menahan diri dari segala bentuk pemuasan indera, termasuk retensi wiji. Ini bukan sekadar ritual mistis. Ini adalah teknik praktis untuk memusatkan energi yang sangat besar, yang kita sebut dopamin dan fokus, dan mengubahnya menjadi karisma, kekuatan kehendak yang tak terbantahkan, serta kapasitas untuk memimpin. Ketika Anda menahan wiji, Anda mempraktikkan alkimia internal. Energi biologis mentah ini diyakini diubah menjadi ojas, esensi murni, cahaya atau vitalitas yang menyebar ke seluruh sistem saraf dan terpancar sebagai aura yang kuat. Ojas inilah yang menciptakan kewibawaan. Kewibawaan yang membuat orang lain secara naluriah ingin mengikuti Anda, berbisnis dengan Anda, dan mempercayai setiap keputusan Anda. Ini frekuensi yang sama persis yang menarik kesempatan dan uang. Retensi 7 hari Anda dengan segala kesulitan dan perjuangannya adalah tapa brata modern. Anda telah berhasil mengubah energi biologis yang berpotensi menjadi otoritas ekonomi yang nyata. Anda tidak hanya membuktikan hipotesis sains modern, Anda telah memvalidasi kebijaksanaan leluhur yang berusia ribuan tahun. Anda telah membuka pintu ke sumber daya yang tak terbatas. Namun, sekarang rahasia ini terungkap. Ada bahaya baru. Bagaimana Anda memastikan Anda tidak hanya menjadi magnet uang selama 7 hari? Bagaimana Anda mengintegrasikan kekuatan wiji ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, bahkan ketika godaan kembali menyerang dengan lebih kuat? Setelah 7 hari, Anda telah melihat buktinya, kejelasan mental yang tajam, peningkatan fokus yang menarik peluang finansial, dan kewibawaan yang secara alami menuntut rasa hormat. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari pengelolaan energi wiji, kekuatan kendali diri yang kini telah Anda kuasai. Tantangan 7 hari hanyalah tes akselerasi. Untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan ini, kita beralih ke protokol permanen. Terapkan riset 72 jam sekali setiap bulan. 3 hari penuh di mana Anda mengalihkan energi seksual murni itu sepenuhnya ke proyek paling penting Anda. Baik itu negosiasi besar, pengembangan keterampilan baru, atau peluncuran bisnis. Atau jika jadwal Anda padat, cukup terapkan Prime Day mingguan, 24 jam penuh fokus tanpa gangguan. Setiap hari Minggu atau Senin dikhususkan untuk tugas yang paling Anda hindari. Kekuatan ini adalah alat, bukan janji otomatis. Anda harus menggunakannya. Jangan biarkan energi yang telah Anda kumpulkan selama 7 hari ini kembali terbuang sia-sia. Jadikan wiji sebagai fondasi karier dan otoritas baru Anda. Inilah resolusi penuh. Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu mengendalikan diri. Sekarang, gunakan kendali itu untuk mengendalikan takdir Anda. Begitulah rangkaian eksperimen yang membongkar hubungan antara kontrol diri dan otoritas duniawi. Jika dilihat secara keseluruhan, dampak dari keputusan 7 hari itu meluas jauh melampaui statistik awal. Hingga hari ini, konsep pengelolaan energi ini terus menjadi subjek penelitian intensif di berbagai bidang psikologi kinerja. Dan di balik semua data dan protokol yang ada, terdapat satu kesimpulan yang membuat perjalanan ini semakin menarik untuk direnungkan. Perjalanan menahan nafsu ini memang bukan sekadar uji coba, tapi refleksi mendalam tentang penguasaan diri. Dari 7 hari yang kita bahas, di hari keberapa Anda merasa penahanan diri ini paling berat? Tulis di kolom komentar. Jika Anda menghargai sintesis antara ajaran leluhur dan pembuktian sains modern seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi. Ini membantu kami terus menggali ilmu tersembunyi Nusantara.
Dan jika Anda ingin tahu rahasia leluhur lain yang berfokus pada magnet uang tanpa harus tapa berata, klik video yang muncul di layar sekarang. Dan sebelum Anda benar-benar meninggalkan video ini, saya sarankan satu hal: putar ulang dari awal. Simak kembali dengan kesadaran yang berbeda. Karena saat Anda menonton pertama kali, Anda hanya memahami dengan pikiran. Namun saat Anda menonton kedua kali, Anda mulai menangkap pola. Dan pada pemutaran ketiga, Anda mulai melihat bagian mana yang sebenarnya sedang berbicara langsung kepada kondisi hidup Anda. Beberapa kalimat di video ini mungkin tadi terasa biasa, tapi ketika Anda ulangi, Anda akan menyadari ada detail yang terlewat, ada strategi yang lebih dalam, ada sinyal yang tidak tertangkap saat pertama kali mendengar. Ilmu seperti ini tidak untuk didengar sekali lalu selesai. Ia untuk direnungkan, dicerna, dan dipahami perlahan. Jadi, sebelum beralih ke video lain, ulang kembali dari awal dan lihat apakah pemahaman Anda masih sama. Setelah 7 hari, Anda telah melihat buktinya. Kejelasan mental yang tajam, peningkatan fokus yang menarik peluang finansial, dan kewibawaan yang secara alami menuntut rasa hormat. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari pengelolaan energi, wiji, kekuatan kendali diri yang kini telah Anda kuasai. Tantangan 7 hari hanyalah tes akselerasi. Untuk mempertahankan dan memperkuat kekuatan ini, kita beralih ke protokol permanen. Terapkan reset 72 jam sekali setiap bulan. 3 hari penuh di mana Anda mengalihkan energi seksual murni itu sepenuhnya ke proyek paling penting Anda. Baik itu negosiasi besar, pengembangan keterampilan baru, atau peluncuran bisnis. Atau jika jadwal Anda padat, cukup terapkan Prime Day mingguan. 24 jam penuh fokus tanpa gangguan. Setiap hari Minggu atau Senin dikhususkan untuk tugas yang paling Anda hindari. Kekuatan ini adalah alat, bukan janji otomatis. Anda harus menggunakannya. Jangan biarkan energi yang telah Anda kumpulkan selama 7 hari ini kembali terbuang sia-sia. Jadikan wiji sebagai fondasi karir dan otoritas baru Anda. Inilah resolusi penuh. Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu mengendalikan diri. Sekarang, gunakan kendali itu untuk mengendalikan takdir Anda. Begitulah rangkaian eksperimen yang membongkar hubungan antara kontrol diri dan otoritas duniawi. Jika dilihat secara keseluruhan, dampak dari keputusan 7 hari itu meluas jauh melampaui statistik awal. Hingga hari ini, konsep pengelolaan energi ini terus menjadi subjek penelitian intensif di berbagai bidang psikologi kinerja. Dan di balik semua data dan protokol yang ada, terdapat satu kesimpulan yang membuat perjalanan ini semakin menarik untuk direnungkan. Perjalanan menahan nafsu ini memang bukan sekadar uji coba, tapi refleksi mendalam tentang penguasaan diri. Dari 7 hari yang kita bahas, di hari keberapa Anda merasa penahanan diri ini paling berat? Tulis di kolom komentar. Jika Anda menghargai sintesis antara ajaran leluhur dan pembuktian sains modern seperti ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi. Ini membantu kami terus menggali ilmu tersembunyi Nusantara. Dan jika Anda ingin tahu rahasia leluhur lain yang berfokus pada magnet uang tanpa harus tapa berata, klik video yang muncul di layar sekarang. Dan sebelum Anda benar-benar meninggalkan video ini, saya sarankan satu hal: putar ulang dari awal. Simak kembali dengan kesadaran yang berbeda. Karena saat Anda menonton pertama kali, Anda hanya memahami dengan pikiran. Namun saat Anda menonton kedua kali, Anda mulai menangkap pola. Dan pada pemutaran ketiga, Anda mulai melihat bagian mana yang sebenarnya sedang berbicara langsung kepada kondisi hidup Anda. Beberapa kalimat di video ini mungkin tadi terasa biasa, tapi ketika Anda ulangi,
Anda akan menyadari ada detail yang terlewat, ada strategi yang lebih dalam, ada sinyal yang tidak tertangkap saat pertama kali mendengar. Ilmu seperti ini tidak untuk didengar sekali lalu selesai. Ia untuk direnungkan, dicerna, dan dipahami perlahan. Jadi, sebelum beralih ke video lain, ulang kembali dari awal dan lihat apakah pemahaman Anda masih sama.